Ini sudah 8 bulan di akhir bulan hitungan kehamilan Arini. Kalau menggunakan kalender kehamilan dari dokter. Tapi, yaitu tadi kelahiran bayi itu, tidak ada yang bisa memprediksikannya. Jadi, akhirnya Arini berpamitan ke semua pelanggannya. Meminta maaf, sebab hanya menyajikan makanan yang sudah ada saja. Dan kemudian pergi ke rumah sakit, diantar oleh Wina. Di rumah sakit berbeda, di kota yang berbeda juga. Hanafi meringis gelisah, mengusapi perutnya yang rasanya kaku tak karuan. Han, lo kenapa? Tanya Hanin, memberikan perhatian. Entah, mules-mules gimana gitu, sahut Hanafi jujur. Mau ke kamar mandi? Gua antar ya, balas Hanin, memberikan tawaran. Gak, sama Rizal aja. Panggilin dia, sahut Hanafi, menolak mentah-mentah. Kenapa sih, Han? Protes Hanin kesal. Zal, seru Hanafi, membuat Hanin mencebik kian kesal. Iya, Mas, sahut Rizal, secepat kilat masuk ke ruang rawat bosnya itu. Antar gue ke kamar mandi. Mules perut gue, ujar Hanafi jujur. Lah, jawab Rizal tak mengerti. Ark, jerik Hanafi, yang tiba-tiba merasakan perutnya sakit sekali bagian bawah. Kenapa, Mas? Tanya Rizal panik. Sakit banget, Zal. Sumpah, ini sakit banget. Panggilin dokter, ah. Dokter sampai bingung saat memeriksa keadaan Hanafi yang uring-uringan merasakan kesakitan yang tidak jelas bagi tim medis. Pasalnya, semuanya sudah diperiksa, tapi tidak ada penyakit yang bisa diprediksi. Bahkan asam lambung yang selama ini diderita Hanafi pun normal. Ark, sakit. Jerit Hanafi, memegangi perutnya bagian bawah, tangan lainnya memegangi pinggangnya yang juga terasa panas dan sakit. Mas, sabar Mas. Sabar, ujar Rizal, menenangkan si bos. Sabar pala lu. Ini sakit banget, Zal, sentak Hanafi, dengan wajah yang memerah. Han, lo kenapa sih? Bingung Hanin, melihat sikap Hanafi yang benar-benar sangat membingungkan baginya itu. Apa kita pindah rumah sakit aja? Sana lo pergi, berisik tahu gak? Sentak Hanafi ke Hanin. Gue peduli sama lo, Han. Kok lo malah gitu sih, protes Hanin marah. Ark, terserah. Hanafi sampai menungging, sebab sakit-sakitnya rasa yang saat ini sedang melandanya. Ia sendiri tak bisa mendeskripsikan apa yang ia rasakan saat ini. Lalu tiba-tiba dia rasanya ingin sekali buang air besar. Ia menarik tangan Rizal, tolong gue, Zal. Gue mau pup. Hah, kaget Rizal. Hanafi sudah entah berapa kali Hanafi mengalaminya. Dan anehnya, dia sudah hendak ke kamar mandi, begitu sampai di depan kamar mandi, rasa itu menghilang begitu saja. Itu yang membuat Hanafi dan Rizal bingung, termasuk Hanin. Cepet, Zal. Gue gak tahan. Hanafi sampai melompat, membawa botol infusnya berjalan sangat cepat ke kamar mandi. Tapi dia berhenti di depan kamar mandi, menahan kakinya yang ia lipat sedemikian rupa, sebab rasa yang memutar perutnya saat ini membuatnya mengejan begitu saja. Wajahnya sudah memerah, yakin, setelah ini ia akan malu semalu-malunya di hadapan Hanin. Sebab ia harus buang air besar di celana. Memem. Wajah Hanafi sampai pucat pasi, saat ia tiba-tiba saja mengejan kuat. Tubuhnya sampai gemetaran, menahan malu, kalau sampai benar-benar dia buang air besar di celana, dan itu belum di dalam kamar mandi. Tapi matanya sontak terbuka, saat ia hanya merasakan mengejan, tapi tidak mengeluarkan apapun juga. Hahaha. Hanafi ngos-ngosan, terlihat kelelahan, sampai wajahnya penuh keringat. Gue lemes banget, tolong Zal. Tuh tolong apa, Mas? Bingung Rizal. Ia sendiri was-was,
Kalau sampai bosnya itu benar-benar buang air di celana, dan dia harus membersihkannya. Tidak terbayang olehnya, bagaimana rasanya nanti. Membayangkannya saja, Rizal sudah mual sendiri. Gak ada yang keluar, Zal. Tapi sakitnya. Astaga. Rizal garuk-garuk kepala, dan kemudian memapa bosnya kembali ke atas ranjang. Lelaki tampan itu masih mengatur nafasnya yang masih tersengal-sengal tak karuan. Keringatnya disekal lembut oleh Hanin. Hanafi tak menolak, tapi terlihat lebih ke tidak peduli. Zal, gue lemes banget, sumpah. Lapar gue, lirih Hanafi, menekuk kakinya, dan menatap hampa langit-langit ruangan itu. Mau makan apa, Mas? Bukan makanan dari Bandung, kan? Soalnya, barusan yang kerja di sana ngabarin, kalau pemiliknya lagi gak enak badan, dan jualannya sudah habis terbeli pelanggan lokal, jawab Rizal cepat, sebelum ia diperintahkan harus ke Bandung, membeli makanan hasil masakan Arini. Apa aja, Zal? Yang deket aja, biar cepet. Lapar banget gue, sahut Hanafi, memiringkan tubuhnya. Entah mengapa, ia merasakan nyeri-nyeri gimana, di area inti tubuhnya. Tapi ia malu, untuk mengatakan ke Rizal. Terlebih ada Hanin, yang ikut bingung dengan keadaan Hanafi. Jadi, Hanafi hanya masa bodoh dengan sikap Hanin, dan fokus dengan rasa sakit yang ia rasakan. Tapi, Hanin juga tidak peduli dengan sikap Hanafi kepadanya itu. Yang ia tahu, apapun dan bagaimanapun juga, Hanin harus mendapatkan Hanafi kali ini. Mas, ayam bakar mau gak? Tanya Rizal kemudian. Yang penting cepat, Zal. Gue udah lapar banget ini, sahut Hanafi masam. Oke, sebentar mas. 5 menit. Rizal lari keluar dari ruangan itu, sementara Hanafi hanya mencebik kesal, seraya menekan perutnya yang rasanya lapar sekali. Gue pijit ya, Han? Tanya Hanin. Gak perlu, gak butuh pijit gue, sahut Hanafi ketus. Lu kenapa sih, Han? Jutek banget sama gue, balas Hanin cemberut. Gue lagi gak enak badan, dan lo banyak tanya. Bikin enek tahu gak? Kesal Hanafi ke Hanin. Kita bakal tunangan lo, Han. Dan lo masih begini ke gue, lirih Hanin tampak tak kalah kesal. Siapa yang kasih keputusan itu, ha? Oma. Ya sana, tunangan aja sama Oma, jawab Hanafi masih sangat kesal. Lo masih keinget sama bini lo yang ninggalin Elo karena selingkuh itu. Apa yang lo arepin dari perempuan murahan kayak dia sih, Han? Gue gak butuh argumen elu, Nin. Bisa gak, tinggalin gue sendiri? Gue capek, dan gue pengen sendiri. Tolong, balas Hanafi, dengan tatapan sinis, tajam dan dingin. Gue kesini buat elu, Han. Tapi lo gak ngehargain kehadiran gue. Sadis lo, Han, protes Hanin, dengan bola mata yang berkaca-kaca. Cek, terserah, jawab Hanafi, kembali berbaring miring. Hanin lama-lama jengah, melihat sikap Hanafi. Dan akhirnya Hanin memilih pergi dari ruangan Hanafi. Tepat, saat Rizal kembali dengan makanan yang diinginkan Hanafi. Begitu Rizal datang, Hanafi tampak sumringah, langsung menyambut makanan yang dibeli Rizal. Aromanya enak banget. Asli, kenapa selapar ini sih gue, gerutu Hanafi, membuka boks makanan dari Rizal. Sementara Rizal menahan nafasnya, seraya meneguk ludahnya dengan susah payah. Saat bosnya itu membuka makanannya, dan mulai memakan makanan itu. Keringat mulai membasahi kening Rizal, khawatir, kalau laki-laki itu akan menolak makanan yang ia beli. Enak. Lo beli berapa, Zal? Kalau cuma 1 porsi, balik lagi gih. Gue lapar banget soalnya, dan kayaknya, mau tambah 2 porsi lagi.
Hanafi dengan mulut penuh, kembali memberikan perintah. Hah? Serius, Mas? Kaget Rizal, dengan mata membulat lebar. Cepetan, gak pakai lama. Ngerti? Pelotot Hanafi, ke Rizal. Siap, Mas. 2 porsi ya. 3, Zal. Buat lu 1, seru Hanafi, tampak sehat sekali. Rizal bersorak sesampainya di luar. Huhuhu. Sembuh juga itu orang. Gak perlu lagi bolak-balik Bandung, Jakarta gue. Hahaha, sorak Rizal, berlari untuk membeli makanan yang diinginkan oleh sang bos. Di Bandung, di rumah sakit bersalin ibu dan anak Bunda Kasih. Arini tersenyum, menerima bayinya yang kemudian ia biarkan untuk belajar mencari puting miliknya. Bayi mungil berjenis kelamin perempuan itu sedang IMD saat ini. Arini sampai berkaca-kaca matanya, saat mulut mungil bayi itu mencari-cari sesuatu di dadanya. Masya Allah, Arini bergumam lirih, mengusap kepala bayinya itu. Mbak, mirip banget Mas Han, ya ampun, puji Wina, ikut terharu, melihat Arini akhirnya sudah melahirkan. Ya bapaknya, Win. Wajarlah mirip, sahut Arini, membesarkan hatinya. Padahal, Arini berharap kalau anaknya kelak mirip dengannya saja. Jangan membawa-bawa ayahnya, sedikitpun. Dan Arini akan diam, sampai pada waktunya nanti dia akan datang untuk mengenalkan keduanya. Tapi melihat kemiripan bayinya bahkan sejak bayi yang begitu mirip dengan Hanafi. Ada yang mencelos di dalam dadanya saat ini. Sakit sekali rasanya. Sumpah ya, ini kalau Mas Han tahu, ngelihat anaknya yang mirip banget sama dia. Yakin aku, Mbak. Dia pasti minta rujuk sama Mbak Arini, celetuk Wina, dengan yakin hati. Gak juga sih, Win. Mas Han itu orangnya keras. Ya keras kepala, ya keras hati. Tapi, gak tahu juga sih ya. Pokoknya, jangan sare kemanapun, Win. Takutnya, Rizal tahu, dan dia kasih lihat ke Mas Han. Aku gak mau sama sekali, ucap Arini ke Wina. Sesh. Kenapa Mbak? Kaget Wina, sebab tiba-tiba Arini meringis, seperti menahan sakit. Sakit, Win, sahut Arini jujur. Apanya, Mbak? Arini terkekeh, Wina bertanya seperti itu. Iya, Bu Arini. Menefsui pertama kali, memang biasanya sakit-sakit geli rasanya. Berbeda, kalau yang M3 nifsu itu A4-nya si bayi. Tapi, khasiatnya juga berbeda, disusui bayi sama disusui A4-nya bayi, Bu, sela dokter yang membantu proses persalinan Arini. Dok, ini belum nikah. Jangan dikasih dengar soal itu. Nanti penasaran dia, sahut Arini, melirik ke arah Wina, sambil menatap dokter wanita yang sedang menemani Arini melakukan IMD. Oh ya gak apa-apa sih, Bu Arini. Biar makin penasaran, kan jadi terus pengen nikah, sahut dokter Lita, tersenyum menggoda Wina. Ye, malah ngobrolin begituan, protes Wina. Emang enak ya, Mbak rasanya. Kalau yang nifsu itu su-4 minya. Tahu dari mana kamu? Sentak Arini, bercanda. Heleh. Di video film B1W banyak kali, Mbak. Aneh. Kok si perempuan ampe mer 3 meter M3 leg gitu, rasanya geli apa sakit sih, Mbak? Hahaha. Jangan sok bego deh, Win. Arini mencubit lengan Wina yang sedang mengusap kepala bayi Arini, yang akhirnya kini menyusu dengan baik. Dokter lalu memindahkan tempat bayi, ke bagian dada lainnya. Arini malu-malu, tapi ya bagaimana lagi. Sudah prosedurnya seperti itu. Dan sejak awal memang Arini sudah memesan, kapanpun dia hendak melahirkan. Hanya mau melahirkan ditolong oleh dokter perempuan.
Kalau pas hari itu tidak ada, dia minta bidan saja yang menolongnya. Dia tidak mau ditolong oleh dokter atau perawat laki-laki. Duh, dokter jadi tahu tubuh saya, ya, celetuk Arini malu-malu. Hehehehe. Sudah berbagai macam bentuk yang saya tahu, Bu Arini. Macam-macam pokoknya, sahut Dokter Lita, mengusap punggung bayi Arini. Pinternya ini. Pasti ayahnya lebih pinter ini, kalau nyusu. Hahaha. Kalau gak pinter, gak jadi kayaknya, Dok, sela Wina, menggoda Arini. Sementara Arini, yang digoda hanya tersenyum getir. Sebab harus teringat masa-masa bersama lelaki yang akhirnya harus ia akui. Kalau ia pun jatuh cinta sepenuh hati dengan lelaki yang telah menikahinya itu. Kini, hampir 8 bulan mereka berpisah. Sekali bertemu, rasa benci justru semakin membuat mereka semakin tampak jauh. Kami sudah bercerai, dokter, sahut Arini, dengan wajah masam. Oh, kaget Dokter Lita, menatap Arini dan Wina bergantian dengan wajah yang tidak enak sekali. Maaf, Bu Arini. Saya kurang tahu tentang hal itu. Gak apa-apa, dokter. Saya juga kan, tidak pernah menginformasikan tentang hal itu. Nama ayahnya si bayi, saya berikan karena memang formalitasnya, kan harus begitu. Arini mencoba menjelaskan. Saya hamil hasil dari pernikahan, dan memang ada ayah biologisnya, meskipun status saya adalah single parent. Jadi, saya memberikan informasi nama ayah calon bayi saat itu, hanya sebagai kelengkapan formalitas, yang harus dipenuhi oleh prosedur. Ah, iya Bu Arini. Kami mengerti sekali. Wah, jadi anak hebat ya, Nak. Besok bisa nyenengin mamanya, sahut Dokter Lita, mengusap punggung bayi yang sedang menyusu itu. Di tangan Mbak Arini, aku yakin banget. Bayi ini akan jadi anak yang berhati lembut. Dan bertutur kata manis, serta berperilaku baik dan santun. Jangan kayak bapakmu ya, Dek. Sumpah, jangan kayak bapakmu sikapnya. Sadis bapak kamu itu, celetuk Wina, menatap bayi Arini dengan sinis. Arini terkekeh mendengarnya. Gak boleh gitu, Wina. Mas Han juga pernah jadi laki-laki yang baik, kok. Kamu lupa memangnya. Entahlah, meski begitu sakit hati Arini. Ia tetap saja, tidak rela mantan suaminya itu dijelek-jelekan oleh orang lain. Ya, mungkin sebab memang keduanya sejatinya masih saling cinta. Keegoisan yang akhirnya membuat keduanya terpisah jarak dan waktu, hingga secara hukum pun, mereka memang bukan lagi pasangan suami istri. Sudah punya calon nama, Bu Arini. Biar nanti kita buatkan foto sekaligus nama bayinya. Buat kenang-kenangan, sekaligus pengingat kami di sini. Kalau Bu Arini pernah memakai jasa kami. Dokter Lita kembali bertanya. Arini tersenyum getir, menatap kepala bayinya, dan tangannya dengan lembut mengusap kepala bayinya. Yang sedang benar-benar menikmati mengsatu-saput 1 nanogram di dat tempatnya. Papanya, dulu sudah menyiapkan nama untuk calon-calon bayi kami. Pakai gak ya? Jadi bimbang rasanya. Padahal, semua nama yang disiapkan, bagus-bagus sekali. Arini menatap Wina, dan Dokter Lita bergantian, menyampaikan tanya, melalui tatapan matanya. Pakai, Mbak. Biar kalau suatu hari ketemu, dan tahu nama bayi itu, dia ingat, sahut Wina, bersemangat dengan wajah yang geram. Heran, sama istri sendiri kok gak percayaan. Untuk istrinya Mbak Arini. Kalau aku, udah aku gampar balik Mbak. Wina mah, jangan diingetin lagi. Udah susah payah aku coba buat lupa, juga, protes Arini dengan bibir cemberut. Nah, boleh itu usul Mbak Wina. Pakai saja nama yang dari ayahnya. Siapa tahu,
Dari nama itu, bisa membawa doa kebaikan untuk kedua orang tuanya. Dokter Lita ikut menimpali. Agak ragu sebetulnya. Tapi, aku suka sama nama-nama yang dikasih Mas Han, sahut Arini, tampak ragu sekali. Tangannya penuh sayang, membelai kepala bayinya tanpa henti. Senyumannya mengembang, menatap kepala gadis mungil itu. Wina hanya menghela napasnya panjang. Paham, dan sangat mengerti, bagaimana luka yang tertoreh di hati Arini. Sebab hari itu, dia sendiri menyaksikan, bagaimana Hanafi mengamuk tanpa ada belas kasih sedikitpun. Siapa sih, Mbak namanya? Biar aku bantu pertimbangin, ujar Wina, penuh tanya. Hehehehe. Ada Win, sahut Arini benar-benar ragu. Pakai gak? Iya. Apa cari nama lain, dari pemikiranku sendiri. Menurutmu, gimana Win?